Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas Aditya Fatur Rahman dengan NPM 224110008 dari kelas Manajemen 22DX. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep sistem informasi. Oke, selanjutnya sistem informasi merupakan pengintegrasian unsur sistem dan unsur informasi. Oleh karena itu, dalam konteks tersebut, sistem informasi merupakan kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Sistem informasi merupakan kesatuan orang formal yang terdiri dari sumber daya fisik dan logis. Kombinasi dari orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian menyediakan kebutuhan informasi untuk berbagai macam pengolahan organisasi. Menyediakan informasi untuk kebutuhan organisasi, menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan. Jadi, sistem informasi berfungsi menghasilkan informasi untuk memenuhi kebutuhan aktivitas organisasi. Oke, selanjutnya beberapa definisi sistem informasi menurut para ahli. Menurut John F. Nash 1995, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas atau alat teknologi, media, produser, dan pengendalian yang bermaksud menata jaringan komunikasi yang penting. Proses akan transaksi-transaksi tertentu dan rutin. Membantu manajemen dan pemakai intern dan ekstern dan menyediakan dasar pengambilan keputusan yang tepat. B. Menurut Henry Lucas 1988, sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian di dalam organisasi. C. Menurut Rahmat 2011, sistem informasi merupakan kegiatan atau aktivitas yang melibatkan serangkaian proses berisi informasi-informasi yang digunakan untuk mencapai tujuan. D. Menurut Azhar Susanto 2004, sistem informasi kumpulan dari subsistem apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Sistem informasi komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama. Oke, selanjutnya penerapan manajemen digunakan di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis. Sistem informasi manajemen harus mampu memberikan informasi yang diperlukan oleh manajemen tersebut di berbagai tingkatan dan fungsi bisnis tersebut secara umum. Secara umum dapat diartikan bahwa informasi yang diterima oleh manajemen adalah informasi-informasi yang umum diperlukan oleh manajemen sesuai dengan posisinya, bila kebutuhan umum informasi manajemen tidak dapat ditentukan. Kebutuhan informasi tersebut biasanya didasarkan kepada kebutuhan manajemen tertentu, sehingga kalau terjadi perubahan kebutuhan manajemen, umumnya sistem manajemen tersebut sulit untuk bisa beroperasi. Oke, sebelah sini. Fungsi utama sistem informasi manajemen. Yang pertama, pengumpulan data, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Yang kedua, pengolahan data, mengubah data mentah menjadi informasi yang berguna. Yang ketiga, penyimpanan, menyimpan data yang bisa diakses kapan saja. Yang keempat, distribusi, mengirim informasi kepada pengguna yang memerlukan. Dan yang terakhir, pemanfaatan, membantu pengambilan keputusan yang efektif dan efisien. Oke, selanjutnya sistem informasi terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu hardware,
perangkat fisik seperti komputer, server, dan jaringan yang digunakan untuk memproses dan menyimpan data. Software, aplikasi, dan sistem operasi yang menjalankan tugas pemrosesan data, mulai dari pemrograman untuk manajemen data hingga perangkat lunak khusus untuk kebutuhan bisnis. Data, informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disimpan oleh sistem. Dan prosedur, aturan atau langkah-langkah yang harus diikuti dalam menggunakan sistem. Orang, yaitu pengguna yang berinteraksi dengan sistem, mulai dari operator hingga manajemen. Ya, kesimpulannya, sistem informasi merupakan gabungan antara pengetahuan manusia dan pengetahuan teknologi dengan tujuan untuk mendukung dan meningkatkan operasional harian perusahaan serta memenuhi kebutuhan informasi, baik untuk pengambilan keputusan maupun penyelesaian masalah. Dalam hal ini, peran manajemen sangat diperlukan dalam setiap bidang kegiatan bisnis dengan melibatkan satu orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dan dengan memanfaatkan sumber daya. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.